Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sally Herdianingsih. Di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Permasalahan ini memang sudah lama terjadi dan bahkan sudah lama terselesaikan. Namun, saya akan mengulas kembali mengenai pengeklaiman Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. The United National on the Law of the Sea tahun 1982 merupakan peraturan yang mengatur tentang hukum laut internasional, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai batas-batas wilayah dan juga batas-batas laut teritorial. Laut teritorial suatu negara berjarak 12 mil, zona tambahan 24 mil, dan zona ekonomi eksklusif 200 mil diukur dari garis pangkal. Penerapan yang ditetapkan oleh United National on the Law of the Sea ini menyebabkan banyak pulau-pulau yang tumpang tindih keberadaannya, seperti halnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini. Karena pengeklaiman dua pulau ini, Malaysia dan Indonesia menjadi berselisih, di mana keduanya mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan hak milik masing-masing dari negara tersebut. Permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan ini menyangkut hak eksplorasi, pengelolaan sumber daya alam yang hayati maupun non-hayati, serta menyangkut yurisdiksi negara. Karena kasus seperti ini beberapa kali terjadi, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuat kebijakan-kebijakan guna menghindari permasalahan yang serupa terjadi kembali. Selain itu, pemerintah juga berupaya dengan membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakannya dapat melindungi wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memberlakukan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah Indonesia, di mana peraturan pemerintah ini bertujuan menangani kawasan-kawasan perbatasan Indonesia serta memperhatikan aspek pertahanan dan juga keamanan pada wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuat dan memberlakukan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia untuk tetap dijaga keutuhannya, keamanannya, dan pertahanan pulau-pulau tersebut. Selain untuk menjaga keutuhan pulau-pulau terluar, pemerintah di dalam peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 ini juga memerintahkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam pada pulau-pulau terluar yang menjadi hak Indonesia dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjaga dan melindungi pulau-pulau terluar yang mungkin berbatasan dengan wilayah negara tetangga, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia. Pada sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai pengeklaiman kedua pulau ini, maka keduanya sepakat memberikan status pada Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini dengan status quo. Status quo yang disepakati keduanya ternyata memiliki definisi yang sangat berbeda. Menurut Indonesia, status quo artinya wilayah atau Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan tidak boleh ditempati atau dieksploitasi sampai sengketa atas kepemilikan kedua pulau ini selesai. Sedangkan menurut Malaysia, status quo ini memiliki arti bahwa kedua pulau tersebut di bawah kekuasaannya hingga sengketa selesai, sehingga pihak Malaysia membangun dan memanfaatkan kedua pulau ini untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pembangunan beberapa resort dan juga restoran-restoran. Hal ini tentu saja membuat Indonesia kesal dan memperingati Malaysia untuk memberhentikan pembangunan-pembangunan di atas kedua pulau tersebut. Namun di tahun 1969, Malaysia justru secara sepihak mengklaim dan memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Hingga akhirnya Indonesia berniat untuk membawa sengketa ini ke Dewan Tinggi ASEAN. Namun karena banyak kemungkinan yang terjadi jika Indonesia membawa kasus
ini kepada Dewan ASEAN, maka pada 7 Oktober 1996 saat Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke Kuala Lumpur, menerima saran dari Perdana Menteri Mahathir untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini pada International Court of Justice, dan tahun 1997, tepatnya tanggal 29 Desember, Indonesia meratifikasi kasus ini dengan keputusan Presiden nomor 49 tahun 1997. Setelahnya di tahun 1998, sengketa kedua negara atas dua pulau ini diproses oleh International Court of Justice. Dan di hari Selasa 17 Desember 2002, International Court of Justice memutuskan sengketa kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia dengan hasil bahwa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan jatuh di bawah kekuasaan Malaysia. Oleh karena itu, supaya Indonesia tidak kehilangan wilayah-wilayah yang seharusnya milik Indonesia lagi, maka pemerintah membuat undang-undang tersendiri yang mengatur batasan-batasan wilayah Indonesia, mulai dari batasan laut, batasan udara, ataupun batasan darat. Salah satu dasar hukum mengenai batas negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Dengan adanya batasan-batasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga dan memiliki dasar hukum yang kuat, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada negara Indonesia dan tidak terjadi kembali Indonesia kehilangan wilayah-wilayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas pengeklaiman Pulau Ligitan dan Sipadan. Jika ada salah-salah kata ataupun informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.